Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kalau baik semua. Ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya siapa? Oke, jangan sekarang mimpin doa ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang Jongwon hadir. Oke. Pak Jongsong hadir? Hadir. Pak Songhun. Oh, Pak Songhun sakit. Oke. Kim Sonu hadir. Oke. Oke, coba sekarang siapa yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Materi apa yo? Bahasa Indonesia. Oke, Sono mau menjelaskan? Silakan Sono. Oke, beri tepuk tangan untuk Kim Sono. Nah, katanya Sono, kemarin itu materinya membahas tentang tes deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa atau juga tempat yang secara rinci sehingga pembaca itu bisa melihat, bisa merasakan, mendengarkan secara langsung apa yang sudah dijelaskan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Sono dulu. Pinter. Nah, coba lihat ke PPT yang sudah Ibu bagikan sekarang. Nah, coba dibaca yang Jongon. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, jadi materi yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenal dan menyusun teks prosedur untuk siswa kelas 9 SMP dengan media pembelajaran audio visual. Oke. Ada yang tahu tentang teks prosedur? Coba angkat tangannya. Oh, J. Oke, J. Apa sih itu teks prosedur? Oke, benar sekali. J, beri tepuk tangan untuk J semuanya. Oke, katanya J itu teks prosedur itu berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Benar sekali. Jadi, seandainya nih J mau bikin mie instan. J gimana tahu caranya membuat mie instan dari awal sampai akhir? Dari teks prosedur. Nah, sebelum itu kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya, sebelum materi. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya adalah murid mengidentifikasi struktur teks prosedur yang meliputi judul, tujuan, bahan atau alat, serta langkah-langkah serta kebahasaan teks prosedur. Yang kedua ada murid menyusun teks prosedur berdasarkan contoh video pembuatan es dalgona coffee. Nanti kita lihat ya. Oke, kita masuk ke materi. Siap-siap semuanya ya. Oke, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan agar dapat dicapai hasil tertentu secara efektif. Teks ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari,
Misalnya, petunjuk penggunaan barang elektronik, resep makanan, cara bermain permainan, dan sebagainya. Jadi, ya seperti yang dijelaskan barusan, teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan suatu kegiatan agar dapat dicapai hasil tertentu secara efektif. Seandainya nih, eee, mau bikin mau bikin apa ya, yang susah, mau bikin bakso. Nah, ibu gak tahu sama sekali tentang cara pembuatannya bakso. Apa yang harus ibu lakukan? Yaitu mencari teks prosedur pembuatan bakso. Agar apa? Agar dicapai hasil tertentu secara efektif. Jadi, biar baksonya itu enak dan berhasil yang ibu bikin gitu loh ya. Nah, gak cuman makanan teks prosedur itu, tentang elektronik, tentang cara memainkan permainan, dan lain-lain. Paham? Oke. Nah, kita masuk ke tujuan teks prosedur. Coba yang Jungwon baca dulu ini teks prosedur. Tujuannya apa aja? Oke, benar sekali. Jadi, yang pertama, teks prosedur bertujuan untuk memberikan petunjuk atau arahan agar suatu pekerjaan bisa dilakukan dengan benar. Nah, kalau seandainya nih, ibu bikin bakso asal-asalan, kira-kira kalau gak ada teks prosedur bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu enak, belum tentu bagus hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, membantu pembaca atau pengguna melakukan kegiatan secara urut dan terstruktur. Benar sekali. Teks prosedur itu kan langkah-langkah ya. Seandainya, kadang kalau kita melakukan sesuatu gak sesuai dengan langkah-langkahnya, belum tentu hasilnya akan bagus. Baik, yang ketiga, menghindarkan kesalahan dalam melakukan sesuatu. Nah, benar sekali. Yang keempat, mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Kalau kita sudah ada teksnya, sudah ada eh, informasinya, pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang sangat cepat. Karena sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur. Yang pertama, ada judul, yaitu menjelaskan kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan. Misalnya, cara membuat mie instan. Jadi yang pertama strukturnya ada judul. Yang kedua, ada tujuan, yaitu menyatakan maksud atau hasil yang ingin dicapai dari prosedur. Jadi boleh dikasih atau enggak apa-apa. Tapi ya lebih baiknya nanti dikasih. Yang ketiga ada alat dan bahan pastinya. Daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Nah, tapi kalau ini harus ada sebenarnya sih. Lalu yang keempat ada langkah-langkah, yaitu urutan kegiatan yang harus dilakukan secara logis dan berurutan menggunakan kalimat perintah. Jadi langkah-langkah. Tahu kan? Masukkan ini, campurkan. Nah, itu namanya langkah-langkah. Lalu yang terakhir, penutup, kesimpulan, saran atau pesan tambahan yang menguatkan prosedur. Nah, ini biasanya ada saran atau di bawahnya kayak lebih baik pakai ini gitu tuh. Gitu namanya saran atau kesimpulan. Tapi gak apa, gak usah ditambahkan. Jadi yang paling penting itu ada judul, alat bahan, sama langkah-langkah yang wajibun. Oke, ciri kebahasaannya. Nah, dalam teks prosedur itu mengandung ciri kebahasaan apa aja sih? Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, di sini contohnya ada ambil panci, masukkan gula secukupnya. Coba yang lain, ada yang tahu nggak kalimat perintah selain ini?
Oke, benar J. Tepuk tangan buat J. Lalu yang kedua ada menggunakan konjungsi atau kata sambung penanda urutan. Jadi biasanya di teks prosedur itu pasti ada konjungsinya. Jadi seperti lalu, kemudian, setelah itu, berikutnya, selanjutnya, pasti itu. Lalu yang ketiga ada menggunakan kata bilangan untuk menyatakan urutan. Jadi dalam teks prosedur nih, di langkah-langkahnya di awal. Satu, pertama, masukkan, kedua, gitu-gitu. Nah, itu namanya apa? Kata bilangan. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan untuk menjelaskan informasi tambahan. Contohnya, waktu memasak sekitar 5 menit. Jadi seperti pernyataan gitu ya. Biar lebih baik kalau seandainya nggak dikasih kalimat pernyataan itu biasanya takut kementahan atau kematangan gitu. Lalu yang terakhir ada bahasa jelas, sistematis, dan objektif, tidak bertele-tele agar mudah difahami pembaca. Ya pastinya kalau langkah-langkah dalam teks prosedur itu biasanya memang menggunakan kata atau kalimat yang jelas, lugas, dan tepat gitu ya. Oke, kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Kim Sonu paham? Oke, Kim Sonu ternyata sudah paham. Semuanya juga paham pastinya ya, soalnya ini gampang. Dan kalau kalian nggak paham langsung angkat tangan ya. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan suatu hal yang bisa kalian tonton, yaitu nah, sebentar. Kalian lihat dulu ya, ini contoh teks prosedurnya. Lalu Ibu akan menyuruh kalian untuk mencatat apa sih yang ada dalam Assalamualaikum video ini. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak Oke, kali ini Dapur Yuan akan membuat minuman yang masih sangat viral sekali di kalangan anak-anak muda. bahan-bahannya Itu kopi dicatat dalgona ya. Nanti Cara membuatnya kalian sangat mudah. akan Ibu Bahan-bahannya pun satu simpel orang sekali. atau 2 orang Bahan-bahan yang pertama, kopi bubuk, presentasi di depan. susu, Tapi gula pasir, jangan takut, dan yang paling penting ini aja, kawan-kawan, takutnya untuk ada anti yang gagalnya, yaitu air es. Kita gunakan air es. ketinggalan atau Oke, apa langsung aja gitu kita ya. proses. Oke, paham? Yang pertama, Pokoknya yang ditulis yaitu kita takar alat, 2 sendok kopi bubuk. judul, Untuk hasil yang lebih alat, maksimal, atau bahan, kita sama gunakan langkah-langkah kopi bubuk yang tanpa sama ampas. penonton. Selanjutnya 2 sendok makan gula putih, selanjutnya ini yang paling penting kawan-kawan, air es. Kita tambahkan 2 atau 3 sendok. Oke, kita singkirkan dulu susunya. Oke, lalu kita kocok kawan-kawan. Kita kocok sampai mengembang dan berbusa. Kita kocok selama 3-5 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, semuanya sudah menulis? Oke, mencatat sudah. Oke, coba ini yang Jungwon coba presentasikan hasilnya di depan, yuk. Ini sini. Oke, coba jelaskan ke teman-temannya. Nanti teman-temannya yang belum mencatat dengan benar langsung mencatat ya. Oke, gimana? Ada yang setuju dengan tulisannya yang Jungwon ini yang dia catat tadi? Oke, nah nanti
nanti ibu akan kasih nilai apakah benar apa enggak. Nah, sekarang kalian punya tugas. Saatnya mengerjakan. Nah, ini yang tugas yang tadi ya. Lalu ini tugas yang terakhir. Susunlah sebuah teks prosedur lengkap dengan tema sesuai keinginanmu. Nah, di sini kalian ibu minta kalian menyusun teks prosedur bersama teman-temannya. Nah, ini akan dilakukan secara berkelompok, bisa 3 atau 4 orang ya. Di kelas ini ada berapa? Ada 15 anak. Kita bagi berapa orang berarti? Oke. Oke, kita bagi 5 kelompok ya. Ayo kalian bagi sendiri. Gimana? Sudah kebagi semua? Oke, nah temanya terserah ya. Kalian mau makanan, mau mainan atau elektronik. Oke, kalian kerjakan sekitar berapa menit ya? Kira-kira butuh berapa menit? Oke, butuh 40 menit. Bisa? Oke, 40 menit ya dikerjakan ya. Oke, karena sudah 40 menit dan kalian sudah mengumpulkan. Nah, ibu mau minta satu orang dong maju eh, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke. Oh, J mau maju. Oke, sini J. Oke, coba. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, beri tepuk tangan untuk J semuanya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Besok kita bertemu lagi dengan Ibu. Pelajaran apa? Hayo besok. Oke, besok kita belajar tentang teks rekon. Jangan lupa ya, besok belajar dulu. Sebelum kita bertemu, kapan kita bertemu? Besok kah? Enggak ya? 3 hari lagi ya kita bertemu. Jangan lupa belajar terlebih dahulu. Nanti Ibu tanyakan apa sih teks rekon itu. Oke, terima kasih semuanya. Ibu minta tolong ketua kelasnya, Yang Jongwon, untuk memimpin doa. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.